untuk perlengkapan perang kita. Mungkin kita semua juga setuju dengan yang kedua kan? Dan iya, begitu. Nah Rasulullah setuju dengan pendapat yang kedua. Bukan artinya karena Abu Bakar itu mertua Rasulullah, sahabat, bukan. Setuju ada yang Rasulullah, ternyata. Rasul juga manusiawi ya, ada pamannya juga gitu ya. Iya. Nah kalau Abbas itu ketika tebusannya harus 2 kali lipat kalau Abbas. Kan protes, Muhammad kok saya tebusannya lebih besar daripada yang lain? Gitu. Karena bibi sudah menitipkan uang kepadamu. Kaget, Abbas tuh kaget, kok Muhammad tahu nih gitu. Akhirnya masuk Islam lah si Abbas bin Abdul Muthalib itu ketika jadi tawanan. Kata Umar bin Khattab, saya lebih suka engkau masuk Islam ketimbang saya masuk Islam ketika saya masuk Islam. Karena termasuk keluarga daripada Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib itu. Jadi, itu kesalahannya itu ketika menerima tebusan. Ini satu pendapat. Ya. Nah, akhirnya efeknya ketika di perang Uhud, maka meninggallah 70 orang sesuai dengan tebusan itu 70 orang. Ya. Nah ini juga kenapa kita tidak ambil saja tebusannya? Kata para sahabat yang setuju dengan tebusan itu. Wanataqawwa bihi ala qitali aduwina, kita bisa memperkuat, mempersenjatai sehingga kita bisa melawan musuh gitu ya. Wayastashidu mina idatum, dan enggak apa-apa 70 orang dari kelompok kita meninggal, toh mereka mati syahid gitu. Kan kita mengharapkan mati syahid, kata para sahabat. 70 orang ya sudah gitu. Itu tahu dari awal ya. Iya, tapi kenapa kok kamu ketika ditimpa musibah, kan gitu ayatnya tadi awal di ayat-ayatnya, kenapa kamu ketika tertimpa musibah kamu kok ngarasula gitu ngomong gitu, padahal kamu tahu dari awalnya kesalahannya dari perang Uhud gitu. Nggak apa-apa sejumlah kita syahid di perang Uhud, toh kita mati gitu. Bukankah hal itu tidak kita benci? Gitu. Tapi ketika kena musibah kok kamu nanya, kenapa kita bisa kalah gitu. Peristiwanya gitu. Ya. Orang sendiri yang udah lihat gitu ya. Kayak gitu peristiwanya gitu. Maka kata Ali, maka terbunuhlah orang yang beriman itu 70 orang, sejumlah tebusan gitu. Ya, padahal coba kalau memilih habisin, mungkin lain skenario. Itu kan skenario Allah. Nah itu semua itu agar diketahui siapa yang beriman, siapa yang kafir. Ini juga diriwayatkan dari Tirmidzi, Nasa'i min hadis Abi Dawud Al-Hafri an Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Sufyan bin Sa'id. Banyak yang mengisahkan seperti itu. Walaupun hadisnya Hasan Gorib. Ya. Baik. Nah yang kedua, ya, Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Juraij, Warabi bin Anas, Sudi, Kul, katakanlah Muhammad, wa min indi anfusikum, bahwa kekalahan itu dari diri kamu sendiri. Kekalahan di perang Uhud itu adalah dari diri kamu sendiri, bisa babi isyanikum Rasulullah, karena penentangan kepada perintah Rasulullah.
hina amarokum ala tabrohu min makanikum fa'asaitum. Ketika kamu meninggalkan posisi kamu, ya kan diceritakan ketika perang Uhud itu Rasul itu sudah berpesan wanti-wanti supaya jangan meninggalkan posisi bukit. Lihat di bawah orang pada berebut ghanimah turun. Nah, itu kesalahannya gitu, pendapat yang kedua. Karena penentangan kepada Rasul. Nah, sampai sekarang pun orang yang menentang Rasul itu akan seperti itu nasibnya, ya. Yakni bidzalika ar-rumah. Dan itu dilakukan oleh para pemanah yang turun untuk ramai-ramai turun ke bawah untuk mengambil ghanimah. Dan pasti kita pun gini, ketika musuh lari dah orang pada berebut ghanimah di bawah gitu ya turun gitu. Karena ghanimah itu kan ada berupa harta, berupa persenjataan, berupa wanita juga yang lari ke bukit itu yang betisnya kelihatan. Kan di tafsir yang sebelumnya wanita ikut berperang ternyata pada lari ngangkat betisnya kelihatan betisnya putih, ya udah ayo ghanimah buat kita ya gitu. Jadi karena keinginan duniawi gitu, karena ghanimah. Nah, termasuk tebusan juga kan duniawi itu, harta gitu. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, artinya wa yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Allah itu melakukan yang Allah kehendaki dan menentukan apa yang Allah inginkan. La mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang menentang kepada keputusan Allah. Wa ma asobakum, nah berikutnya ya. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillah. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian di perang di hari bertemunya dua pasukan di Uhud itu terjadi karena izin Allah. Semua yang terjadi itu karena izin Allah. Maksudnya firarukum, larinya kalian di perang Uhud itu kan kaum muslimin melarikan diri. Di hadapan musuh lari sampai Rasulullah manggil, "Ayuhal mu'minun, ayo perang, lari." Itu dengan izin Allah juga. Waqat luhum, dan terbunuhnya dari kalangan kalian, ya, itu juga dengan izin Allah. Wajirahatuhum, dan terlukanya itu juga atas izin Allah. Karena biqada ilahi wa qadarihi, dan itu semua terjadi atas qada dan qadarnya Allah. Kekalahan perang, kemenangan perang itu atas qada dan qadarnya Allah. Walahu al-hikmatu fi dzalika, dan itu ada hikmah. Kekalahan ada hikmah, kemenangan ada hikmah. Jadi ada pelajaran yang bisa diambil dari kekalahan perang Uhud itu. Nah, ada sebuah kisah filsafat. Kata orang filsafat, kalau nasib kita sudah ditentukan dari sebelum kita lahir, apa gunanya kita berdoa? Nasib kita, jodoh pati bagja cilaka sudah ditentukan sebelum kita lahir ketika di dalam perut. Apa gunanya kita berdoa? Kan sudah ditentukan. Lalu kata malaikat, ketika kamu disiksa di neraka, kamu ikhlas nggak? Nerima nggak ketika kamu masuk neraka? Ada yang ikhlas, pasti protes, iya kan? Nah, Allah berfirman, yang bisa merubah qada dan takdir itu doa. Doa. Iya. Jadi
Makanya Umar bin Khattab, ya Allah, kalau sekiranya nasib saya baik, ya Allah, tetapkanlah kebaikan. Dan apabila kita akan menjadi orang yang celaka, rubahlah ya Allah, doa yang bisa merubah keadaan kita. Nah, itu kata Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa. Maka doa itu otaknya ibadah. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi kekalahan itu adalah atas qada dan qadarnya Allah yang mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Waliya'lamal mu'minina, agar diketahui siapa orang yang beriman. Alladzina sabaru, orang-orang yang sabar, wasabitu yang teguh, walam yatazalzalu, dan tidak goncang hatinya. Di perang Uhud, orang yang beriman ikut perang itu. Nah, ketika di perang Uhud itu orang yang munafik, waliya'lamal ladzina nafaqu, balik ke belakang. Nah, ketika mereka balik ke belakang, ya diceritakan itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, diikuti oleh sahabat Nabi, ya, maksudnya diajak kembali ya, supaya ikut ke Uhud. Ya. Terus diajak, ayo kita kembali berperang. Barangkali engkau bisa, kalau lihat musuh, melihat kita banyak, musuh akan keder. Engkau juga bisa membantu, bisa mempertahankan diri, paling tidak mempertahankan keluarga, diri gitu ya. Tapi mereka nggak mau, mereka kekeh, karena mereka dalam keyakinan mereka nggak mungkin kita menang. Paling kita menyerahkan nyawa aja, gitu. Kata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Pesimis ya. Pesimis. Ini mah bukan perang, ini mah menyerahkan nyawa, menyerahkan nyawa gitu ya. Tapi lain di mulut, lain di hati. Nah, di mulut dia ngomong, launa alamu kitalan, seandainya kita tahu bahwa kita akan berang, niscaya kita akan mengikuti kalian. Mulutnya ngomong gitu, di hatinya gitu. Ya. Nah, maksudnya kata Mujahid, seandainya kita tahu bahwa kita akan bertemu, kita akan berperang, kami akan datang membantu kalian. Tapi padahal mereka hatinya keder, ya. Nah, mereka itu ya diajak, tapi mereka kekeh balik ke Madinah. Qala Muhammad bin Ishaq hadasani Muhammad, terus lanjut ke intinya. Rasulullah itu ya ketika sebelum berperang itu kan runding dulu dengan para sahabat. Nah, ternyata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul itu mereka tidak setuju perang di bukit, mendingan perang dalam kota aja di Madinah. Tapi para kelompok pemuda yang semangatnya masih tinggi, baik kita keluar ya Rasulullah. Nah, jadi karena pendapatnya tidak dipakai, jadi mereka itu purik gitu. Mereka itu merasa tidak dihargai gitu. Nah, ketika di tengah perjalanan, yaitu idza kana bisaud, namanya bisaud ya, perjalanan itu mereka balik lagi ya. In haza anhu Abdullah bin Ubay bin Salul, memisahkan diri kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya, berarti sepertiga itu ya. Karena mereka pendapatnya tidak dipakai oleh Rasulullah. Kata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, wallah demi Allah, kami tidak tahu apa maksud perang ini. Ya. Untuk apa kita perang ini? Kita hanya perang, hanya akan menyerahkan nyawa kita aja. Ya. Jadi mereka kembali ya ke Madinah. Itu kelompok munafik dan kelompok orang yang ragu. Ya. Lalu disusul oleh sahabat ya,
namanya Abdullah bin Amr bin Haram